Joko Tingkir ngombe dawet, jo dipikir marahi mumet. Ngope jamur ngoneh mbah wage, pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mulai bicara. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Eko di channel Mulai Bicara. Mungkin video kali ini akan sedikit berbeda dari video saya sebelumnya. Video kali ini kita akan lebih santai sambil kalian menikmati kopi kalian. Oke, di awal saya bernyanyi sebuah lagu yang beberapa bulan yang lalu sempat viral. Tapi lagu tersebut juga mendapatkan pro dan kontra. Karena di dalam lagu tersebut ada lirik Joko Tingkir. Yang menjadi masalah adalah liriknya itu, Joko Tingkir. Terus siapakah sih sebenarnya Joko Tingkir itu? Legenda atau memang nyata? Mari kita bedah dan belajar bersama. Joko Tingkir merupakan Raja Pajang yang memerintah pada tahun 1562 sampai 1582. Beliau bergelar Sultan Hadiwijaya pertama. Jadi beliau sekaligus menjadi raja pertama dari kerajaan Pajang. Joko Tingkir terlahir dengan nama Mas Karepet. Beliau lahir dari pasangan Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Tingkir dengan Nyi Ageng Tingkir. Kakek beliau adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro dan nenek beliau itu putra dari Brawijaya V atau Raja Majapahit. Kenapa sih Joko Tingkir itu terlahir dengan nama Mas Karepet? Pada saat terlahirnya Joko Tingkir, bapaknya Ki Ageng Pengging itu sedang menggelar pagelaran wayang yang didalangi oleh Ki Ageng Tingkir. Saat itu terjadi angin yang sangat kencang dan bunyi dari wayang tersebut yang tertiup angin itu bunyi kemrebet. Maka terlahirlah itu dengan nama Mas Karepet. Mas Karepet kecil itu bukan orang yang baik juga. Dia sedikit nakal, tapi dia ulet dalam mempelajari sesuatu. Beranjak dewasa, Joko Tingkir atau Mas Karepet itu mempunyai banyak guru. Mempunyai banyak guru. Yang salah satunya ada Sunan Kalijaga atau bapak dari ibunya beliau. Saat 10 tahun setelah kelahiran dari Joko Tingkir, ibu kandungnya meninggal dan bapaknya dibunuh oleh Sunan Kudus karena bapaknya itu dianggap sebagai pembelot dari kerajaan Demak. Spill sedikit, oke? Spill sedikit. Bapak beliau itu merupakan Adipati Pengging yang masih di bawah pemerintahan Demak. Tapi beliau itu dianggap membelot dari Demak maka dibunuh. Dan berselang beberapa bulan kemudian ibunya pun meninggal. Jadi Joko Tingkir kecil itu sudah yatim, 10 tahun sudah yatim, kemudian diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir. Maka Mas Karepet itu lebih dikenal dengan Joko Tingkir. Beranjak dewasa beliau mempelajari ilmu kanuragan, ilmu kesekten atau beberapa ilmu yang salah satunya ada dari guru Sunan Kalijaga.
Terus beliau itu mempelajari ilmu untuk apa? Yang pertama itu ingin berbakti kepada kerajaan Demak. Ya, walaupun kerajaan Demak bertanggung jawab atas kematian dari Bapak Joko Tingkir, tapi Joko Tingkir tidak pernah memperdulikan dan tidak akan pernah balas dendam. Dia tetap ingin mengabdi pada kerajaan Demak. Di dalam perjalanan pengabdiannya itu ada suatu kisah yang menarik saat ingin menuju ke Demak, karena beliau ditemani beberapa sahabatnya dan kemudian dihadang oleh beberapa preman, 40 preman, dan beliau berhasil mengalahkannya, sehingga 40 preman itu kemudian menemaninya beliau ke Demak. Tapi pujangga Jawa dulu mengisahkan Joko Tingkir itu dengan sedikit unik. Karena apa? Karena leluhur itu tidak boleh diceritakan dengan buruk. Maka beliau di dalam cerita itu tertulis 40 buaya, sebenarnya 40 preman. Itu karena keunikan budaya Jawa. Terus di dalam perjalanannya sudah sampai ke Demak, kemudian dia benar-benar ingin melamar, atau istilahnya melamar tentara di Demak. Dan saat itu ketua tentaranya adalah Sultan Trenggono, dan akhirnya beliau mendapatkan amanah menjadi ketua tamtama dari, istilahnya ketua tamtama dari tentara Demak. Suatu ketika si Joko Tingkir itu lebih punya hubungan kepada putrinya Sultan Trenggono itu. Tapi Sultan Trenggono tidak tahu. Lambat beberapa bulan, lambat tahun, beliau mengetahui hubungannya antara Joko Tingkir dengan anaknya. Akhirnya Joko Tingkir itu dipecat dari ketentaraan Demak. Karena Joko Tingkir itu punya banyak akal, walaupun punya banyak akal, ini ada kisah menarik tentang perjuangan beliau mempertahankan cinta sekaligus mempertahankan jabatannya di tentara Demak. Beliau punya banyak akal, tapi cara ini agak sedikit licik, karena beliau itu melepaskan kerbau yang diisi kupingnya itu diisi oleh tanah. Akhirnya kerbau itu dihinggapi beberapa lalat dan nyamuk. Akhirnya mengamuk dengan kegelisahan karena ada banyak lalat dan nyamuk yang menghinggapi kerbau itu. Kemudian itu terlepas, mengamuk di depan kerajaan Demak. Beberapa tentara sekaligus Sultan Trenggono itu tidak bisa menanganinya. Akhirnya dengan heroiknya ini, Joko Tingkir itu berhasil membunuh kerbau tersebut, walaupun pada dasarnya dia yang mengakalinya. Akhirnya Joko Tingkir diterima kembali di tentara Demak. Terus berselang ada restu dari Sultan Trenggono terhadap hubungannya Joko Tingkir dengan anaknya. Akhirnya Joko Tingkir dinikahkan oleh putri dari Sultan Trenggono yang bernama Ratu Cempaka. Ratu Cempaka. Akhirnya Joko Tingkir itu diberikan suatu wilayah dari Demak, yaitu Pajang. Maka beliau dijadikan raja pertama dari kerajaan Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Itu sedikit kisah dari Joko Tingkir yang notabene baru beberapa persen. Itu mungkin apa yang kalian pelajari dari cerita ini? Ya, mungkin ada yang kalian pelajari dari cerita ini, bahwasanya kegigihan, keuletan itu akan berdampak besar pada dirimu sendiri. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu, uletlah seperti Joko Tingkir. Dari kecil dia itu ditinggalkan bapak ibu, tapi dia tetap ulet, mempelajari ilmu pada saatnya. Pada saat itulah ilmu yang pada saat itu adalah ilmu kanuragan yang paling tinggi. Jadi beliau mempelajari itu supaya menjadi sakti, ya. Terus kemudian tercapailah menjadi raja. Walaupun ada sedikit trik, ya, sedikit licik beliau untuk mendapatkan hati dari Sultan Trenggono tapi is okay, itu tidak perlu dicontoh. Ambillah contoh yang baik dari cerita ini, ya. Terus jangan lupa
Jika kalian tahu sesuatu dengan Joko Tingkir, ya, terus tokoh siapa yang sampai saat ini itu mempunyai darah Joko Tingkir, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Salam, gue Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.